Halo, selamat sore bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di sini. Kami bersama Koko Excel. Beliau ini adalah dokter dari salah satu pasien COVID yang ada di Purwokerto. Jadi kesempatan ini saya serahkan kepada Brother Karis Siregar untuk menyampaikan sesuatu kepada Koko Excel. Oke, Ko. Halo, Ko. Ya, Boleh perkenalkan diri nggak, Ko, di sini, Ko, supaya orang-orang pada kenal sama Koko. oke. Ini sebenarnya itu untuk apa ya tujuannya ya sebelumnya? Sorry. Kita ingin apa ya, Ko, memberitahu kepada orang-orang mungkin tentang bahaya COVID, terus mungkin tentang tips-tips cara menjaga kesehatan selama pandemi seperti ini, atau mungkin Oke. ada yang mungkin Koko sampaikan, atau mungkin yang Koko ingin bicarakan kepada kami, ya nanti boleh disampaikan gitu, Kok. Oh ya, oke. Ini dalam rangka tugas atau memang udah apa gitu? Oh, ini bukan dalam rangka tugas, tapi memang betul-betul channel YouTube sih, Kok. Oh gitu. Iya, iya, Uh, iya. Oke, oke. uh, Oh, karena oke. kemarin udah sempat wawancara sama yang lain juga sih, Kok. Sudah banyak gitu. Tapi Oke. belum videonya belum diupload. Oke. Ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Gue di sini kapasitasnya sebagai dokter umum. Currently udah nggak kerja di IGD, udah nggak di rumah sakit lagi. Jadi kami di klinik kecil, klinik BPJS gitu. Cuma kemarin memang sempat nanganin nanganin pasien-pasien COVID gitu di garda depan ya. Jadi di IGD gitu. Jadi cuma pasien COVID tapi semuanya juga gitu. Gitu, Karis. Seperti itu, Kok. Kalau boleh tahu, Kok, di rumah sakit mana ya, Kok, sebagai dokternya? Kemarin itu di rumah sakit Tentara Wijaya Kusuma, DKT Purwokerto. Sebelumnya kuliah di mana, dan mungkin setelah lulus dari kuliah pernah praktek di rumah sakit yang lain, atau baru kali ini di rumah sakit di Katiko? Jadi setelah selesai kuliah kan kita ada pendidikan profesi ya. Pendidikan profesi itu di rumah sakit Bethesda. Dan pindah-pindah, jadi nggak selalu di satu rumah sakit, tapi di Kelampok juga pernah, di mana tuh, Emanuel Kelampok, terus di Rumah Sakit Angkatan Udara Pusatnya Jogja, terus di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari juga pernah, di Margono juga pernah, tapi kan itu beda-beda departemen gitu. Jadi kalau untuk setelah selesai pendidikan profesi, kan kita ujian nasional, kita dapat gelar dokter. Setelah dapat gelar dokter, kita wajib internship 1 tahun. Nah, internship 1 tahun itulah yang kemarin aku jalanin di DKT. Nah, sekarang ini surat tanda registrasinya kan udah keluar. Yang which is mean gue bisa praktek sendiri. Tapi karena sekarang ada kendala corona gitu, jadi sementara belum mulai praktek di rumah sakit sampai sekarang. Jadi masih praktek di klinik aja, klinik BPJS gitu. Nah, kalau misal dengan background seperti itu nggak apa-apa. Nggak Gimana? apa-apa, Kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Udah, berarti nanti dari perkenalan aja ya berarti ya? Iya. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, Kok, pengalaman selama menjadi dokter, mungkin pernah menangani pasien COVID nggak sih, Kok? Atau mungkin belum sama sekali? Jadi karena kita dokter umum di IGD ya, dokter umum di IGD itu tugasnya adalah screening. Tugas screening itu kita nggak tahu tuh pasiennya COVID atau enggak. Jadi nanti setelah masuk ke dalam ruangan dan sudah diisolasi, baru nanti hasil labnya keluar, oh ini ternyata pasiennya corona. Nah, ketika sudah masuk ruangan, udah lepas dari ruang IGD, itu sudah tanggung jawabnya dokter penanggung jawab. Biasanya dokter penanggung jawabnya adalah dokter spesialis paru dan dokter anestesi kalau misalnya pasiennya nggak stabil.
langsung masuk ke ICU kan. Biasanya juga kalau misalnya pasien itu kan macam-macam ya penyakitnya, nggak cuma satu, datang misalnya dengan gejala corona, tapi dia juga ada jantung, ada diabetesnya, berarti harus dirawat bersama paru, dokter jantung dan dokter penyakit dalam gitu. Jadi itu sudah bukan ranahnya dokter umum lagi gitu. Oke, kok. Ya. Kalau boleh tahu ini kok tips-tips menjaga kesehatan selama pandemi ini seperti apa sih kok? Mungkin boleh berbagi kepada orang-orang yang akan melihat video ini kok. Selama pandemi ya, akan ada banyak sekali permasalahan kesehatan tuh ada banyak ya. Tapi secara general aja ya, ya yang jelas yang pertama, selama kita di rumah, aktivitas fisik kan pasti akan berkurang ya, karena pekerjaan semua bisa dikerjakan di rumah, yang WFH ya, work from home gitu, kecuali yang kayak kita-kita yang memang harus datang ke kantor atau di rumah sakit begitu, atau harus kerjanya keluar gitu. Aktivitas fisik pasti akan berkurang, jadi diimbangi dengan olahraga yang cukup. Karena kita di rumah, kerjaan juga kan lebih santai ya, bisa sesuai dengan pace kita punya pace gitu. Yang jelas pasti olahraga pagi lah, lari-lari gitu mungkin, atau sore nggak harus lari, mungkin jalan cepat juga bisa, atau kalau yang sukanya sepedaan ya sepedaan, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan ya, jadi tetap gunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sampai 40 detik itu juga harus dilakukan setiap saat ya, setiap kita keluar, kemudian ketika pulang kita harus lepas baju, bajunya kita ganti, kemudian kalau bisa mandi gitu. Paling itu sih kalau secara general ya. Kalau makan ya otomatis lah, udah banyak yang tahu ya, kalau masalah makan pasti makan yang seimbang. Kalau kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi kita bilangnya adalah gizi seimbang. Jadi disesuaikan dengan porsi dan juga berat badan masing-masing dan kebutuhan serta kondisi fisik si orang itu masing-masing gitu. Karena kan setiap orang kan beda-beda ya kebutuhannya ya. Ada yang mungkin butuh suplementasi vitamin, ada yang tidak, ada yang butuh suplementasi lemak lebih banyak, ada yang tidak gitu. Jadi itu semua harus disesuaikan gitu. Itu aja sih paling. Pertanyaan ketiga nih kok mau nanya, kalau boleh tahu syarat-syarat orang bisa tes COVID seperti apa sih kok? Dan juga ini kan masih kurangnya alat-alat rapid test khususnya di Purwokerto. Mungkin ada nggak sih rumah sakit atau klinik yang menyediakan rapid test untuk orang-orang yang belum pernah sama sekali rapid test? Oke. Jadi kalau untuk masalah rapid test ya, syaratnya itu tidak ada secara langsung. Kecuali pasien itu orangnya itu sudah punya gejala ya. Gejalanya itu mungkin kayak flu-like illness, jadi kayak batuk, pilek, disertai demam yang tinggi ya di atas 38 derajat, kemudian apalagi kalau ditambah dengan sesak, udah demam begitu kan, batuknya biasanya kering, bisa juga berdahak, tidak selalu kering, yaitu ya nanti dibawa ke IGD langsung gitu ya, nanti akan di-screening di sana. Screeningnya tuh modelnya adalah seperti biasa, ditanya-tanya gitu, petugasnya pasti akan nanya nih, pernah nggak kontak dan lain-lain. Kalau memang nanti dari gambaran klinis terlihat seperti pneumonia, kalau kita bilang kan corona itu kan radang paru ya, pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus 19 gitu. Nah itu akan kita cek lab dulu, dan terus habis itu di fotoronsen. Nah setelah fotoronsen dan labnya ternyata mengarah ke corona, biasanya akan kita masukkan isolasi dan langsung akan dilakukan swab. Itu swab ya. Kalau rapid test, sebenarnya rapid test itu dia untuk melihat si antigen. Jadi kayak melihat si sistem imun kita tuh udah belum membentuk tentara untuk melawan si corona itu. Nah itu untuk terbentuk tentara itu harus terkena dulu tuh gitu. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak ada coronavirusnya, itu bisa negatif, atau pasien yang sudah terkena coronavirus tetapi tubuh itu belum membentuk sel
imun yang untuk melawan corona itu juga bisa negatif gitu loh. Itu. Kalau syaratnya ya kayak tadi pertama, kedua itu juga nggak ada syarat khusus gitu. Kalau khusus di Purwokerto itu bisa langsung ke rumah sakit ya. Setauku yang rumah sakit bisa menyediakan itu Rumah Sakit Ananda, Rumah Sakit Mitra Arif Haji Barang, kemudian Rumah Sakit Margono ya, jelas Rumah Sakit Margono. Itu sih paling ya, sementara yang aku tahu baru itu sih. Oh, Rumah Sakit Ortopedi juga bisa. Tapi dengan bayar ya, itu nggak gratis gitu. Jadi kalau mau gratis, kena corona dulu, bergejala dulu, baru gratis. Kalau misalnya iseng-iseng mau daftar, mau cek, itu kita nggak bisa gratis gitu, itu harus bayar. Dan biayanya itu bervariasi ya setiap rumah sakit. Biasanya mereka punya paket gitu, kayak cek rapid test diikuti dengan foto ronsen ditambah dengan apa nanti ada paketnya berapa gitu. Itu setiap rumah sakit berbeda-beda gitu, jadi nggak semuanya sama. Itu sih. Ini kan berarti di rumah sakit juga bukan hanya menangani pasien COVID, tapi mungkin ada penyakit-penyakit lain yang mungkin paling banyak untuk dirawat di rumah sakit selain penyakit COVID. Mungkin ada nggak sih kok penyakit-penyakit yang terbanyak di rumah sakit Purwokerto selain penyakit COVID? Kalau untuk penyakit ya itu kan harus based on data ya. Jujur datanya saya nggak punya. Datanya nggak punya gitu. Jadi yang berdasar pengalaman kemarin di rumah sakit DKT, karena dan juga sekarang ini lagi corona ya, lagi masa pandemi seperti ini, pasien itu kan takut untuk datang ke rumah sakit. Jadi yang datang itu biasanya kasus-kasus emergensi. Contoh misalnya kasus kecelakaan lalu lintas ya, yang melibatkan patah tulang, terus habis itu perdarahan dan lain-lain gitu ya. Itu yang kedua adalah kasus-kasus saraf. Contoh misalnya nyeri akut yang nyeri tidak tertahankan ya. Terus habis itu stroke itu juga ya. Kemudian kasus-kasus jantung misalnya nyeri dada, sesak napas juga bisa. Kemudian serangan jantung itu juga biasanya kita tangani juga di IGD. Kemudian pasien-pasien yang cuci darah itu kan juga pasti kan harus mau nggak mau cuci darah kan ke rumah sakit. Itu juga biasanya sering datang. Itu sih yang paling banyak. Jadi kasus-kasus emergensi itu lebih terlihat gitu sekarang dibandingkan dengan dulu sebelum corona gitu. Kalau boleh tahu ini kok mungkin kenapa sih setiap orang berobat ke rumah sakit dan pengen rawat inap selalu di rumah sakit itu kebanyakan penuh ruangannya, atau mungkin karena lebih intens atau lebih fokus itu ke pasien COVID? Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya tuh? Kalau itu maksudnya jadi kayak kalau misal ada pasien masuk IGD terus alasannya penuh gitu. Gimana, Karis? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana, Karis? Kedengeran nggak? Halo? 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 Halo Bang Karis. Kayaknya sinyalnya jelek ya? Iya kok, mungkin kok. Mungkin ada pertanyaan dari Rusia. Kalau dari saya kok, saya mau nanyakan kan akhir-akhir ini banyak kasus orang meninggal, malah dibilang positif corona, padahal tidak corona. Kenapa itu ya kok? Padahal dia positif tidak corona pas meninggalnya, tapi dipaksa untuk jadi positif corona dibilang. Jadi gimana itu pendapat Koko? Iya, iya. Oke. Ini apa namanya ya? Ini cukup banyak dibahas ya kayaknya ya di media sosial ya.
yang kemarin ya, kasus yang katanya jenazah dibawa pulang ya. Nah, kalau untuk kasus ini, jadi begini, kita sebagai tenaga medis yang hanya dokter ya, jadi perawat, kemudian tenaga administrasi dan lain-lain gitu ya, itu kan setiap hari akan bertemu dengan pasien. Nah, kita tidak tahu nih, pasien ini corona atau enggak gitu. Jadi, dibuatlah protokol gitu. Dibuatlah protokol karena ini sedang pandemi. Nah, protokol itu mengatakan bahwa ketika pasien datang dengan demam dan dengan batuk misalnya, dengan keluhan batuk, demam, dan ada riwayat kontak dengan pasien corona atau dari wilayah terjangkit gitu. Kita kan nggak bisa lihat ya secara mata manusia ya, atau nggak bisa menebak nih, ini corona atau flu biasa nih, gitu. Ya nggak? Karena gejalanya sama kan? Atau jangan-jangan ini asma nih, gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu, kecuali kita udah melakukan pemeriksaan. Sehingga pasien-pasien yang memiliki gejala seperti itu tadi, itu akan kita masukkan ke dalam kriteria gitu. Bukan positif corona, tetapi ada kriterianya ya. Kriterianya adalah ODP, PDP. Satu lagi ada OTG. OTG itu tanpa gejala ya. Kalau tanpa gejala itu ya di luar ini ya, karena kita bahas tentang gejala. ODP dan orang dalam pemantauan dan juga pasien dalam pemantauan gitu. Jadi akan masuk ke dalam kategori itu. Nah, ketika seorang pasien masuk dalam kategori itu, kemudian meninggal dunia, ya, meninggal dunianya itu bisa bermacam-macam ya, tidak hanya disebabkan oleh corona, tetapi mungkin dari jantungnya, karena kan tadi udah tak bilang ya, pasien datang kan nggak cuma punya satu penyakit gitu, dia bisa aja punya beberapa penyakit gitu, yang menyebabkan dia bisa meninggal dunia gitu. Nah, ketika pasien itu dalam statusnya PDP dan belum sempat di swab atau belum hasil labnya belum keluar begitu, itu akan kita masukkan dalam protokol corona gitu. Karena apa? Karena kita takut nanti kalau misalnya kita tidak masukkan dalam protokol corona, protokol COVID, waktu sudah dikuburkan dengan proses biasa ya, dengan ini biasa, ternyata pasiennya hasil labnya keluar nih, hasil labnya keluar ternyata positif corona. Nah, itu kan nanti kasihan keluarganya kan. Yang kacau adalah ketika nanti banyak yang melayat, kemudian kasihan petugas jenazahnya yang di rumah sakit, kasihan perawatnya juga, kasihan keluarga dekatnya yang mengurus jenazah, kasihan juga yang tukang gali kubur bantu angkat jenazah, itu kan bakal beresiko kena juga gitu loh. Sehingga untuk menghindari itu, lebih baik kita gunakan protokol corona gitu untuk menguburkan pasien. Kalau pendapat saya begitu sih, gitu. Pendapatku gitu. Kayaknya kemarin ada kasus juga ya yang di Surabaya kalau nggak salah ya, yang driver ojek online ya, yang dijemput itu kan akhirnya setelah hasil lab dikuburkan, ketika meninggal dikuburkan dengan proses biasa ya, proses biasa. Tapi setelah dikuburkan ternyata hasil labnya keluar positif corona. Nah, itu yang menguburkan gimana tuh nanti tuh? Itu kan harus dites lagi, itu nanti bakal membebani pemerintah kan, makin banyak uang pemerintah yang keluar gitu loh. Kemudian penyebarannya makin luas gitu. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya gitu loh. Bukan karena apa-apa gitu, bukan ada sesuatu di balik corona yang menguntungkan rumah sakit atau tenaga medis, enggak gitu. Kita tuh nggak diuntungkan gitu loh. Kita justru malah makin takut ketika bekerja gitu dengan adanya corona ini gitu. Tapi kita juga pikirkan karena itu sudah tugas kita sebagai tenaga medis, kita juga nggak boleh kalau sudah tahu itu berbahaya, ya harus kita bagaimana caranya supaya bisa kita cegah nggak ke orang lain gitu loh. Begitu. Ya. Kiko, ada lagi pertanyaan. Dan mungkin bagaimana perasaan para medis atau pejuang garda paling depan untuk menghadapi COVID-19 ini kok? Bagaimana perasaannya? Apakah merasa khawatir atau bagaimana kok? Oke. Jujur yang dirasakan ya, walaupun sekarang saya udah nggak di IGD lagi, tapi waktu pas di IGD kemarin ya, pas kemarin di IGD waktu corona awal-awal itu
kita tuh takut pasti ya, manusiawi ya, kita tuh takut. Jadi setiap ada pasien masuk, kita tuh langsung was-was nggak karuan gitu. Apalagi pasiennya datang dengan keluhan sesak, demam, batuk gitu. Waduh, kita udah nggak karu-karuan gitu. Kita takut ya. Takutnya bermacam-macam ya. Takut untuk diri sendiri terkena juga itu ya manusiawi lah ya gitu. Kedua, aduh ini nanti kalau pasiennya kenapa-kenapa dan aku nggak punya APD gitu, ya itu gimana ini nanti penanganannya gimana gitu, itu yang kita takutkan gitu. Karena biasanya kalau seorang dokter itu kan punya sense of control ya, jadi maksudnya kayak ketika pasien datang, pasien sesak, kita udah tahu oh penanganannya gini. Nah ketika sekarang ada corona, pas kemarin kita tuh sense of controlnya tuh hilang gitu, jadi kayak kita takut gitu loh, aduh ini nanti gimana ya, kita bingung gitu. Itu yang paling dirasa pertama, takut itu. Kedua bingung karena waktu kemarin tuh pemerintah masih belum punya protokol yang pasti ya. Kalau sekarang kan sudah dibentuk ya protokolnya seperti ini itu. Yang ketiga apa ya? Kita tuh masih belum punya terapi pasti ya. Jadi kita kadang-kadang juga ketika keluarga pasien tanya, "Dok, ini obatnya ada kan? Nanti bisa sembuh kan?" Nah, kadang-kadang kita di situ yang harus ngomong apa adanya gitu, dan kita tuh kadang-kadang jadi nggak nyaman ya ngomong sama keluarga pasien. Jadi gini kayak, "Maaf Bu atau Pak, ini karena ini penyakit baru, ya paling nggak kita tangani dulu untuk gejala awal gitu. Nanti akan tetap kita lakukan protokol sesuai dengan SOP-nya begini dan begitu gitu." Itu sih paling sih. Sejauh ini yang paling besar itu rasa takut dan khawatir. Itu. Menurut Koko, bagaimana tanggapan Koko yang pemerintah mengajukan new normal? Bagaimana? Apakah Koko sependapat atau gimana, Koko? Pemerintah mengajukan new normal padahal kondisi Indonesia ini kurang stabil, khususnya di kota-kota besar seperti di daerah saya, di Kota Medan, di sini masih zona merah. Jadi bagaimanalah tanggapan Koko dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan new normal? Ini saya jawab dengan kapasitas saya sebagai dokter ya. Kalau untuk new normal sendiri, karena Indonesia itu kan sangat luas ya, sangat-sangat luas, dan daerahnya itu masih belum rata ya. Jadi ketika kayak kemarin deh kasus PSBB gitu ditutup misalnya, kalau kota Jakarta ditutup mungkin nggak apa-apa kali ya, mungkin ya, karena di sana kan bahan pangan dan segala macam mungkin cukup gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya di desa gitu, di satu daerah yang terpencil, yang daerah itu tuh sangat bergantung terhadap supply dari luar kota gitu, luar kota gitu, atau luar daerahnya. Itu tuh kan akan sulit ya untuk hidup gitu. Jadi mungkin dengan pertimbangan seperti itu, pemerintah itu akhirnya memberlakukan new normal gitu. Daripada ini daerah nanti malah jadinya macet, ekonominya berhenti, kemudian warganya juga makin susah, nggak bisa makan dan lain-lain, akhirnya diterapkanlah new normal. Tetapi new normalnya itu dengan beberapa syarat, mungkin harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya sempat dibahas kemarin, waktu itu saya pernah bincang-bincang sama Dr. Monica ya. Dr. Monica dari beliau adalah seorang public health officer yang menangani tentang corona ini juga gitu, yang dia melihat dari segi public health juga. Sebenarnya kalau Indonesia melakukan new normal itu ya mau gimana lagi, siap-siap nggak siap, karena ini adalah pandemi gitu. Tinggal nanti pemerintah daerah lah yang nanti bakal, atau pemegang kebijakan. Contoh ya, kalau misal dalam kasus kita misalnya dalam rumah ibadah gitu kan, kayak kemarin sempat ramai gitu. Ini nanti sholatnya gimana? Ini nanti ibadahnya gimana begitu? Apakah boleh beribadah di gereja atau di gedung atau di masjid atau di wihara dan yang lain? Itulah yang si pemegang kebijakan itu yang harus mulai bikin guideline gitu loh. Salah satunya jalan keluarnya itu. Jadi bukan semuanya pemerintah gitu. Pemerintah
nggak akan mampu untuk mengurus se-Indonesia ini kalau tanpa bantuan-bantuan si pemegang-pemegang kebijakan di bawahnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin dari Majelis Ulama gitu, dia mengeluarkan peraturan untuk salatnya begini, untuk ibadahnya begini. Mungkin dari Persatuan Wihara se-Indonesia itu bagaimana begitu. Itu sih. Tapi siap atau enggak, ya siap-siap nggak siap gitu. Karena itu memang harus dihadapi, karena kalau terus-terusan di lockdown juga akan sulit bagi daerah yang tergantung dengan daerah luar, dan juga angka ekonominya turun ya, pasti ya. Tapi kalau misalnya nggak di lockdown, nanti banyak juga yang meninggal kayak gitu loh. Jadi memang sulit ya, memang sangat sulit. Jadi ya siap-siap nggak siap begitu, kalau aku bilang gitu. Ya, Bang Taris ada yang mau nambahkan? Boleh kasih harapan-harapan untuk mungkin kedepannya gimana bidang kesehatan di Indonesia itu, mungkin apa yang perlu diperbaiki, mungkin apa yang perlu ditambahkan, dan mungkin saran-saran buat orang-orang yang ada di luar sana yang masih belum bisa menjaga dirinya, boleh dikasih tahu nggak kok harapan dan saran-saran tersebut? Oke. Ya, untuk kedepannya ya, semoga ya pastilah negeri kita semoga aman ya. Corona cepat berlalu gitu. Meskipun secara perhitungan epidemiologis bisa sampai tahun depan ya, bisa tahun depan atau 2 tahun lagi kita baru bisa benar-benar merasakan seperti dulu gitu. Harapannya adalah orang-orang makin aware dengan kesehatan ya. Udah mulai kelihatan sekarang banyak yang cuci tangan gitu ya, pakai masker gitu. Mereka cek ketika ada gejala gitu, mereka jadi takut gitu ya. Lebih aware lah. Banyak yang olahraga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapannya nanti tenaga medis ini di Indonesia nggak capek-capek lah gitu untuk menangani pasien-pasien yang datang, dan juga mereka tetap semoga diperhatikan oleh pemerintah ya, karena tenaga medis ya, bukan hanya dokter aja tapi perawat dan lain-lain semuanya itu mereka berjuang sangat keras gitu. Meskipun banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa itu kan cuma corona ya, corona itu, bahkan ada yang mengatakan corona itu nggak ada, itu buat-buatan katanya gitu, konspirasi ya, beberapa orang percaya itu. Tapi yang kita hadapi, tenaga medis hadapi secara real itu ada gitu loh, itu ada gejalanya gitu, itu ada bentuknya gitu di rumah sakit gitu loh, dan kita merasakan sendiri gitu loh. Ya semoga masyarakat makin aware gitu aja dengan adanya kita yang banyak banget sejawat-sejawat kita dari dokter-dokter yang meninggal dunia sampai ya karena corona juga, ketularan dari pasien. Ya semoga perjuangan mereka juga nggak sia-sia gitu loh, bahwa kepergian mereka itu juga bisa menjadi suatu peringatan bagi masyarakat luas bahwa ini nggak main-main gitu loh, bukan suatu hal yang enteng gitu, bukan penyakit kayak batuk pilek biasa gitu, karena obatnya pun belum ditemukan sampai sekarang sebenarnya. Ya semoga lebih aware aja sih, masyarakat lebih taat sama pemerintah gitu, apa yang pemerintah himbau ya mereka taati gitu, jangan sampai dilanggar-langgar lah sampai nanti bakal memperparah kondisi kayak gitu. Itu aja. Itu sih harapan ke depannya. Dan jangan mudah termakan hoax ya. Maksudnya informasi kan sekarang banyak ya. Kadang-kadang informasi itu yang kita dengar ya, kadang-kadang walaupun dari seorang pakar pun perlu kita cross check juga gitu loh. Oh ini benar nggak ya? Apakah ini relevan nggak sampai detik ini gitu? Dan ceknya itu juga di sumber-sumber yang relevan, jangan cuma dari opini-opini di status WhatsApp, di grup gitu, atau mungkin di Facebook. Dan juga carilah berita-berita yang benar-benar aktual, terpercaya gitu, benar-benar yang ini berita memang benar apa enggak. Nah, kita harus cross check gitu. Kayak misalnya banyaklah hal-hal yang hoax gitu ya, banyak banget yang hoax kalau corona itu bisa disembuhkan dengan menggunakan misalnya jamu apa gitu. Ya itu kan
kita aja dari medis aja belum bisa bilang bahwa obatnya aja belum ketemu, kok ini bisa gitu loh. Nah itu yang perlu di cross check lagi kayak gitu. Itu aja sih. Harus hati-hati dengan informasi. Tanyakan pada ahlinya gitu. Tanyakan pada orang yang berkompeten gitu. Jadi jangan asal tanya, oh itu kayaknya dia pinter deh, tetangga saya itu kemarin nyaranin ini gitu, dia pinter di kesehatan gitu, tapi dia bukan dari orang kesehatan gitu. Ya kalau bisa jangan gitu. Tanyakan pada orang yang berkompeten, gitu aja. Mungkin dari aku sih udah cukup sih kok pertanyaannya, dan mungkin ada pertanyaan terakhir dari Usia karena durasinya udah mau habis seperti itu. Oke, terima kasih buat Kuku Excel yang berbagi pengalaman atau protokol kesehatan bagi kami. Kiranya apa yang Kuku sampaikan pada sore hari ini bisa banyak orang yang mendengarkan dan bisa dapat melakukannya. Dan terima kasih banyak waktunya Ku bisa hadir bersama kami. Jujur ini kami baru perdana membuat channel seperti ini, tapi kami mau berusaha supaya bukan hanya sekedar, tapi ada manfaatnya yang kami buat ini untuk banyak orang dan memberikan informasi kepada banyak orang yang belum mengetahui informasi dari yang kami wawancara itu. Itu aja sih dari saya, Ku. Oke. Oke kok, sudah. Oke. Oke, makasih ya kok.